Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau kita bicara 2022, alhamdulillah ya kondisinya semakin membaik. Memang di akhir tahun ini kita menghadapi masalah untuk yang ekspor. Ekspor kita mengalami kendala karena negara-negara tujuan ekspor kita mengalami resesi. Jadi memang konsumsinya dari masyarakat Uni Eropa, Amerika itu memang menyusut dan importirnya pemegang merek itu punya stok yang jumlahnya cukup besar. Jadi perkiraan kami mungkin baru pulih lagi ekspor bertahap, perkiraan baru semester 2 tahun depan. Kalaupun semester 1 ini ada nambah, menurut saya mungkin belum terlalu besar ya, karena ini juga kita juga agak surprise ya dengan kondisi ekspor ini. Tapi kalau di luar yang lain itu menunjukkan ini tren yang cukup positif. Kalau kita lihat global, memang ketidakpastian itu masih tinggi ya. Tapi kami meyakini bahwa geopolitik itu akan mulai mereda lah, akan mulai mendingin. Perkiraan kita mungkin di semester 2 ya. Walaupun potensi untuk menjadi buruk ada aja sih gitu. Tapi kalau saya melihat potensi membaiknya lebih besar. Karena tidak mungkin suatu kondisi itu memanas terus-terusan, rasanya juga nggak mungkin ya. Pasti ada suatu titik di mana para pihak itu akan mengerem dan akan kembali kepada meja diplomasi gitu loh, seperti itu. Nah itu kalau satu hal dari geopolitiknya seperti itu. Lalu kedua, dari sisi bisnis, kalau kemarin kebetulan saya juga ikut di B20 ya. Teman-teman di pebisnis di negara-negara G20 itu juga punya pandangan yang sama gitu loh, bahwa kita nggak bisa nih terus-terusan kayak begini, kan ekonomi bisa stuck semua. Jadi di kalangan bisnis sendiri juga punya persepsi yang sama gitu loh, bahwa mereka punya semangat yang sangat besar untuk kita bisa melewati situasi yang sulit ini. Jadi itu yang juga memberikan harapan juga ke kita ya, bahwa komunitas usaha di global itu juga punya pandangan yang sama. Hanya memang kan kalau bicara dengan pemerintah, kan memang pemerintah sangat syarat ya dengan kepentingan-kepentingan politik, geopolitiknya. Tapi kita yakin sih harusnya kita bisa melewati itu. Yang jelas kalau dari sisi komitmen pemerintah dengan pemerintah kan udah ketahuan ya proyeknya apa aja, itu ya, juga besar tuh. Jadi kalau nggak salah 300 miliar lebih kalau saya nggak salah tuh yang kita kemarin di announce ya. Itu yang dari pertemuan itu mungkin akan diikuti juga oleh proyek-proyek yang lain. Nah kalau dari sisi pengusaha terjadi networking yang sangat positif kemarin saya lihat. Karena dari 2.400 partisipan yang hadir, 60% itu kan dari internasional ya. Kalau saya tidak salah 100 negara tuh yang ikut kemarin, ikut di B20. Nah jadi ini juga suatu hal yang bagus karena dengan networking ini akan mendekatkan yang tadinya nggak kenal gitu ya, atau nggak tahu, jadi lebih paham apa yang Indonesia miliki. Nah itu dampaknya menurut saya sangat positif. Kita menyelenggarakan sebagai presidensi G20 menurut saya sangat bagus untuk impact-nya untuk kita ya. Peluang tidak hanya ekspor perdagangan ya, tapi juga investasi. Itu saya melihat, apalagi juga kemarin kan yang dikasih special highlight itu kan digitalisasi sama renewable energy ya. Yang pokoknya semua industri yang terkait dengan kelestarian lingkungan itu banyak yang melihat potensi Indonesia gitu. Sebetulnya kalau kenaikan itu memang kan disesuaikan dengan inflasi ya. Jadi memang upah itu pasti akan naik gitu. Nah hanya kita harus melihat upah minimum ini sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net. Nah karena dia itu adalah sifatnya jaring pengaman sosial, maka dia itu adalah nilai terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja.
nggak boleh lebih rendah dari itu. Intinya itu. Kalau lebih rendah dari itu karena bisa kena pidana gitu kan. Nah, pada saat penentuan upah minimum ini memasukkan semua parameter yang ada, maka dia akan menjadi betul-betul social safety net yang bisa kita andalkan bersama. Jadi kalau di PP 36 itu, PP 36 tahun 2021 itu mengatur formula upah minimum, di mana di situ semua faktor sudah dimasukkan. Jadi faktor inflasi, faktor pertumbuhan, faktor konsumsi rumah tangga, kesenjangan antar daerah, itu sudah dimasukkan semua. Nah, di dalam Permenaker yang baru nih, tiba-tiba keluar dari Permenaker 18 itu dirubah gitu. Jadi yang kalau di PP 36 misalnya untuk perhitungan perhitungan dasar ya, ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi. Nah, itu pilih salah satu, mana yang tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka itu yang dipakai dasar. Kalau inflasinya tinggi, inflasinya dipakai. Nah, kalau di Permenaker yang baru ini dijumlahkan gitu loh. Nah, kalau dijumlahkan ini mirip kayak PP 78 yang tahun 2015 gitu. Waktu itu ditambahkan pertumbuhan ekonomi tambahin inflasi. Nah, itulah sebenarnya dikoreksi di PP 36. Nah, walaupun sekarang dijumlahkan tapi pertumbuhan ekonominya pakai alfa. Alfa 0,1 sampai 0,3. Itu angka 0,1 sampai 0,3 dilepas ke Dewan Pengupahan Daerah. Ya, kita udah pengalaman tuh di Dewan. Jadi ini kayak balik lagi kayak dulu. Jadi bakal ribut terus tuh di Dewan Pengupahan Daerah, yang mana di PP 36 itu sebenarnya sudah stabil. Jadi kita kemarin kalau kita lihat di 2021 itu dari 34 provinsi itu 30 itu sudah melaksanakan PP 36. Dan kalau kita lihat ininya laporannya BPS di bulan Agustus kemarin yang dilaporkan 7 November menyatakan bahwa upah real, jadi upah yang diterima oleh pekerja kita itu naik, yaitu sebesar 12,2% secara nasional. Kalau di DKI itu naik sampai 30,4% upah real yang diterima. Artinya apa? Secara menyeluruh mereka tuh terimanya udah nggak sebesar upah minimum sebetulnya gitu, karena tadi kan upah real kan. Nah, harusnya kan ini diperhatikan ya, ada hal-hal yang juga positif ya dari PP 36 itu. Nah, tapi ya saya nggak tahu persis apa yang mendasari ini dirubah. Nah, kalau dirubah itu nanti masalahnya bukan hanya dari sisi impact ke ekonomi saja, tapi juga sosial. Impact ekonomi yang jelas bahwa dari sisi perusahaan kan akan terdampak tuh ya, otomatis dia akan tidak ada ruang untuk struktur skala upah. Tadinya kita harapkan dengan adanya PP 36 maka ada ruang untuk kita mengatur yang orang yang bekerja di atas 1 tahun. Karena kalau ini kan pekerja pemula, upah minimum itu pekerja yang belum ada pengalaman, kurang dari 1 tahun. Nah, karena sebelum PP 36 itu sangat luar biasa dinamikanya mengenai upah minimum ini, sehingga upah minimum itu menjadi upah rata-rata. Jadi nggak ada ruang untuk melakukan penyesuaian yang di atasnya gitu loh. Nah, kita berharap dengan ini yang formula yang tepat itu akan terbentuk tuh secara secara sistematis akan terbentuk, sehingga beda tuh orang kerja setahun kurang setahun sama kerja yang di atasnya itu bisa beda. Kalau sekarang kan enggak, karena tinggi mau kerja setahun pokoknya pukul rata aja semuanya, kan nggak adil juga untuk yang lama. Nah, padahal kalau yang lama mau di-adjust, perusahaan yang keberatan kan, waduh ini beban lagi gitu kan. Nah, itu yang menurut saya dari segi dampak ekonominya seperti itu. Jadi investor juga yang di padat karya otomatis juga akan menunda lagi kan, waduh ini tadinya dipikir kondusif untuk padat karya, sekarang enggak gitu. Nah, dampak sosialnya apa nih? Dampak sosialnya 58% angkatan kerja kita ini lulusan SLTP, ya, sekolah lanjutan tingkat pertama SMP ya, SMP ke bawah. Nah, dengan upah minimum yang tidak mencerminkan supply and demand yang dinaikkan secara sepihak oleh regulator ya, itu mengakibatkan ya penyerapannya akan rendah gitu. Jadi kalau di tahun 2013 investasi, ini datanya BKPM ya, itu 393 triliun tahun 2013 itu masih bisa menyerap 1,8 juta orang, atau rasionya per 1 triliun membuka lapangan kerja untuk 4.500 orang gitu loh. Nah, di tahun 2021 investasinya naik jadi 902 triliun. Nah, rasionya penyerapnya cuma 1,2 juta orang. Jadi turun 70%.
penyerapannya. Nah, investasi naik 2 kali lipat dalam 8 tahun, tapi penyerapannya turun 70%. Atau rasionya per 1 triliun hanya jadi nyerap cuma 1.300 aja gitu, 1.300 orang. Nah, ini kan dampak sosialnya akan besar gitu loh, karena orang yang tidak serap di sektor formal, dia akan berada di informal, dan itu akan membuat jumlah subsidi kita tuh besar gitu loh. Jadi di angka 2019 itu kalau kita lihat dari angkanya Kementerian Koordinator PMK ya waktu itu ya, termasuk di situ ada Kementerian Sosial, itu penerima bantuan iuran yang terima bantuan listrik, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, bantuan pangan, bansos, keluarga harapan, itu pokoknya semua di total semua 98 juta orang, Mas. Itu 40% dari jumlah penduduk gitu loh. Datanya ada di sana, pemerintah kan ada datanya. Iya kan, itu kan untuk kita jadi beban. Nah, ini yang ya saya nggak tahu ya pemikirannya, kembali lagi ya. Pemerintah kan harusnya ngelihat dulu. Bukan ngutak-atik orang yang udah bekerja, udah di sektor formal, ini dikutak-kutik mulu. Dia lupa nih yang 40% dari populasi kita itu masih terima subsidi. Ini yang kita sebetulnya permasalahkan gitu. Ini gimana sih sebenarnya? Karena kalau kita mau menjadi negara maju, digadang-gadang kan, wah ntar juara kekuatan ekonomi, 4 ekonomi terbesar gitu ya, tahun 2045 lah apa. Ya kalau begini cara penanganannya, menurut saya sulit. Karena apa? Dengan 40% jumlah penduduk yang menerima subsidi, menunjukkan bangsa kita nggak produktif gitu loh. Nah ini saya contohkan, saya selalu bilang ya kalau di publik, contoh Korea, saya bilang, Korea itu menarik. Waktu presidennya Park Chung-hee, emang dia kan militer ya, agak otoriter gitu. Dia memang melakukan revolusi mental beneran. Rakyatnya dipaksa untuk produktif. Di Korea Selatan itu untuk menyatakan diri saya miskin tuh dibikin susah oleh negara. Negaranya mah kejem banget gitu loh. Alhasil yang disubsidi oleh pemerintah itu cuma 3%. Lihat Korea kemajuannya kayak apa, luar biasa. Kalau kita masih ingat zaman-zaman tahun 78, 80-an tuh, ingat kan kalau dulu kalau demonya, wah Korea Selatan tuh itu udah militan banget tuh. Ya, demo buruhnya, demo dari pegawai negerinya itu tuh wah luar biasa. Mahasiswa sekarang lihat nggak ada gitu-gitu lagi. Mereka benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Nah kita ini mau di mana gitu kan? Nah ini kan harus ada strategi ya untuk membuat bangsa kita ini lebih produktif. Nah, sekarang kalau mau kerja aja udah kena. Ini kalau upah yang Permenaker 18 ini dijadikan, DKI itu kira-kira 5 juta upah minimum nanti, kurang lebihnya ya. 5,1. Iya, sekitar 5 juta. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kayak begitu apa nggak backfire tuh gitu kan? Terlalu cepat kan, kita udah ngalamin dinamika sebelum-sebelumnya. Pernah tahun 2012 upah naik 70%. Itu di Kabupaten Bogor tuh pernah saya inget tuh. Bupatinya ditanya ini mau waktu dikasih rekomendasi bilang tunggu dulu ya, tunggu hasil Kerawang sama itu. Jadi bukan ini menyesuaikan daerah, dia ini daerah lain gitu, ngintip dulu daerah lain. Itu kita udah pernah mengalami situasi yang seperti itu. PP 36, menurut saya PP 36 itu yang terbaik yang pernah kita lakukan. Karena di situ diatur kesenjangan daerah. Jadi kalau daerah itu udah terlalu tinggi, dia direm untuk nunggu daerah yang lain yang sekitarnya supaya dia sama. Adil gitu loh Mas. Adil. Dan kembali lagi, ini yang kita ngomongin adalah orang yang kerja kurang dari 1 tahun. Tapi angka di 2019 saya nggak ngomong pandemi ya. Angka 2019 penerima iuran penerima subsidi 40% itu loh dari populasi. Nggak main-main loh itu. Ya jangan ngomongin itu datanya salah ya. Kan datanya kita lihat dari situ dong kan, dari data pemerintah ya. Jadi diargi datanya. Iya, kan kita lihat datanya kan. Yang paling sahih itu adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, JKN. Karena itu kan betul-betul by name by address ya, itu ini benar gitu loh. Itu salah satu yang menurut saya yang bisa jadi ukuran lah. Nah itu jumlahnya tahun 2019 96 juta orang tuh PBI itu, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional kan. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara ya kembali, ayo kita maunya gimana nih gitu. Kalau kami berkepentingan sektor formalnya ini harus besar. Sebesar-besarnya masyarakat bisa kerja di sektor formal. Kenapa sektor formal ini yang akan memberikan kontribusi real kepada negara. Ya pekerjanya bayar PPh 21, ya kan. Mereka itu jaminannya sosialnya bisa dapat semuanya.
bisa punya jaminan kesehatan udah pasti terjamin, dia bisa punya pinjaman untuk bikin rumah, pendidikan anak. Kan kita maunya ke sana. Nggak ada Mas negara yang punya pikiran, aku happy lah dengan informal. Semua tuh pikirannya pengennya formal yang besar gitu loh. Jadi kita ini agak kebalik gitu. Jadi itu saya cerita Korea kan, dibikin rakyat itu susah untuk menyatakan dirinya miskin. Di kita bangga gitu loh, mensubsidi 40% itu kita tuh bangga. Itu kan ada sesuatu yang kurang pas ya. Harus kita lihat lagi, bener nggak sih cara berpikir kita kayak gitu. Ya, yang jelas kalau terkait dengan kita kalau yang hukum dulu ya, ini kan masalah udah yang harus diselesaikan karena ini harus cepat diselesaikan. Kami mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Jadi ini kita sudah siapkan, insya Allah minggu depan kita udah bisa masukkan ini kita ya permohonan kita. Nah, tapi kalau di luar ini kami sudah menyadari bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini tidak konsisten. Pemikiran para elit negara ini nggak pernah konsisten memikirkan masalah ini. Sorry to say, kenyataannya begitu. Nah, sehingga kami berpikir kami memperkuat jaringan kami di UKM. Sebetulnya kita kalau M-nya tuh sebenarnya kita nggak gitu cocok ya, karena menengah gitu ya. Kita lebih senengnya sih bilangnya usaha kecil lah gitu. Kalau menengah relatif itu bisa survive lah itu. Kita kecil dan mikro. Nah, itu yang kita sekarang secara nasional kita lagi mau dorong sana. Jadi kemarin kami sudah membuat pilot project di Lampung dan kita anggap itu berhasil. Jadi kita menggunakan program Kampus Merdeka Belajar Merdeka. Kita anggota kami menjadi mentor dari mahasiswa yang mau magang. Jadi ini idenya tuh gini. Jadi waktu pas Kampus Merdeka Belajar Merdeka itu kami banyak berinteraksi dengan perguruan tinggi. Ya, yang kita repot tuh adalah ternyata jumlah mahasiswanya kan besar gitu. Kami dengan Gajah Mada yang kita lagi sekarang kerjakan. Gajah Mada tuh S1-nya 39.000 mahasiswa gitu. Kita mikir nih mau naruhnya di mana gitu ya. Nah, akhirnya kita bincang-bincang di internal kita, wah ini kalau begini nih sulit untuk bisa ideal gitu ya. Nah, akhirnya kita berpikir, kebetulan juga kita punya concern tadi masalah usaha kecil dan mikro tadi, kita arahkan itu jadi kerjasama kami sebagai mentor mendidik adik-adik mahasiswa yang akan turun dan mereka ini akan mendampingi usaha kecil mikro ini selama 6 bulan. Nah, ini di Lampung alhamdulillah sangat bagus hasil. Jadi kita kemarin juga ini sih, akhirnya kan tadinya kan kita baru hipotesa aja, wah ini kalau UKM kayak gini nih nggak bakal suksesnya kalau nggak didampingin gitu kan. Nah, kalau kita mau dampingin, siapa juga mau dampingin, orang kita korporasi kan. Nah, tapi dengan adik-adik mahasiswa, mereka juga punya background yang latar belakangnya macam-macam kan, ada yang dari accounting, ekonomi, ada yang dari pertanian, segala macam, kita coba ini ternyata efektif. Nah, ini yang tadi pertanyaannya, Apindo mau ngapain? Apindo mau memperkuat usaha kecil dan mikro, karena ya kita nggak tahu lah nanti kalau terus-terusan begini kan kita nggak tahu kalau dinamika intervensi politik terus ya terhadap regulasi ketenagakerjaan ini, kan ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Nah, kita pendampingan Mas, makanya. Nah, ini interaksi. Jadi menarik ya, anak-anak itu begitu kita kasih mentoring kira-kira 2 minggu, mereka turun 6 bulan dan itu selalu konsultasi apa ini. Itu bagus sekali. Jadi kita mulai dari pemberesan legalitas. Nggak ada NIB, nomor induk berusaha tuh kita bikinin gitu. Akhirnya mereka bisa jualan ke convenience store, ke Alfamart. Kalau di sana tuh namanya Chandra tuh kalau nggak salah di Lampung ada tuh lokal convenience store gitu. Nah, itu jalan mulai bisa ini. Terus yang tadinya penampilannya ya kurang profesional gitu ya, dirapiin penampilan fisiknya, pembukuannya, wah cakep tuh jadi ada ketagihan 6 bulan minta tambahin lagi wah. Nah, ini kita lagi bicara ini kalau kayak gini gimana, jadi lebih bagus. Artinya kata kuncinya di pendampingan. Jangan dibiarin mereka tuh sendiri. Kalau mereka sendiri, waktu saya dengar ceritanya mereka awal-awal, aduh nggak karuan, duit kecampur-campur. Ya itu mungkin duit dari UPI segala macam. Dia nggak ngerti ininya, nggak ngerti gimana mengelolanya kan. Dipikir duitnya dia semua gitu loh.
makanya nggak maju-maju, malah malah banyak yang kena rentenir lagi. Itu dia masalah juga. Nah itu dibenerin Mas. Untuk penyangga pertumbuhan ekonomi kita. Kalau mereka ini, jadi kita pengen kan masyarakat kita produktif ya tadi ya. Nah kan kami harus berpikir lah, kan kita udah nggak mungkin lah sektor formalnya acak-acak melulu gitu kan sama keputusan politik. Mendingan kita masyarakat yang udah terlanjur di sektor informal ini aja deh kita rangkul ya, kita sama-sama kita berdayakan gitu. Ada yang memang bisa ada hubungan jadi supply chain-nya anggota kita, ya bisa gitu kan. Misalnya di pertanian, kita lagi butuh banyak tuh kayak jagung gitu kan, itu sangat perlu banyak, ini suplainya kurang kayak gitu Mas. Jadi kita rubah lah cara berpikir kita. Udah kita habis gimana lagi, yang sana berpikirnya politik melulu gitu kan, capaiannya ini tapi ya udahlah gitu, kita udah sekarang teman-teman udah saya bilang udah kita ikut si John Kennedy aja, nggak usah nanya negara ngasih kita apa gitu bisa kasih negara. Kira-kira gitu aja deh. Kalau menurut saya kalau politik sih nggak ada masalah ya. Kita juga udah berapa kali pemilu juga oke-oke aja. Menurut saya sih politik nggak ada masalah. Yang paling penting sekarang adalah bagi kami bagaimana program-program kami ini bisa dieksekusi dengan baik dan secara masif bisa menunjukkan hasil gitu loh. Gitu. Kalau politik nggak ada masalah, hanya memang kita nanti harus perkuat advokasinya. Karena ya proses politik kita ini kan penjaringan pemimpin nasional itu kan agak unik ya. Bukan karena merit system ya, sistem di mana orang nilai karena prestasinya, karyanya gitu ya, achievementnya dia tapi kan berdasarkan popularitas sih kita kan, nggak penting juga, yang penting populer kan udah beda dong gitu loh. Manakala kita berbicara dengan orang yang melalui tadi merit system, kayak di Singapura tuh merit systemnya bagus tuh. Itu jadi orang di Singapura tuh antara orang pemerintahan sama orang swasta kualitasnya sama gitu. Nah kalau kita kan enggak, kita kan yang menjalankan penyelenggaraan negara ini by popularity kan, bukannya kompetensi gitu. Kita jalan terus terang sih kita memang ya ini cita-cita ya, pengen membangun tadi yang kekuatan di kecil dan mikro dan tentunya menengah juga pasti ya. Untuk tadi kan gimana pun juga negara ini kan udah kita negara demokrasi. Jadi kita juga kaum usahawannya juga harus kuat. Kalau nggak ada yang mengkoreksi ya, kalau misalnya nanti penyelenggara negaranya berbuat suatu hal yang keliru kan repot. Nah ini yang kita bangun sebetulnya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan masyarakat madani itu bisa terbentuk gitu loh. Ngomongnya idealis gitu, tapi ya harus dikerjain kan gitu kan. Kita ngomongnya tapi kalau kita nggak melakukan ya kan susah. Nah itu ya contohnya yang kami lakukan ini, yang sekarang memperkuat program di usaha kecil menengah itu, kecil mikro itu kan juga ya kita lihat ternyata bisa kok kalau kita pendampingannya bagus gitu kan. Kalau sekarang ini yang jelas hari ini yang terkena dampak paling besar itu yang ekspor. Itu karena ordernya tiba-tiba drop. Nah, tapi kalau sektor yang lain itu masih lumayan. Nah, sekarang ini yang kita juga harus jaga itu adalah pendapatan masyarakat ini harus bisa tetap dijaga gitu loh. Nah, itu tadi makanya kita kenapa ke kecil sama mikro itu tantangan itu untuk memperkuat bantalan mereka. Gitu. Dan itu kita yakin harusnya bisa, karena kan ekonomi itu sebenarnya bicara mengenai nilai tambah kan. Gimana orang membuat sesuatu yang akhirnya punya nilai tambah. Biji kopi kalau dibiarin begitu kan nggak ada artinya. Tapi begitu di roasting, ditaruh di kafe, lipat kan harganya kan. Nah, itu maksudnya tuh nilai tambah. Gitu. Dan kemarin saya sempat main-main ke Jogja gitu sama tim korporasi saya. Itu juga contoh yang menurut saya bagus Jogja. Jogja tuh masyarakatnya sangat kreatif ya. Itu di pariwisata dan usaha kecil mikronya itu selalu punya inovasi. Siap ke Jogja ada aja yang baru gitu. Ini bikin dan sangat menurut saya sangat produktif. Nah kita bisa contoh gitu, Mas. Kan kita kadang-kadang harus ada referensi juga ya. Nah itu menurut saya bagus.
Enggak, kalau saya yakin Indonesia enggak. Iya, ancaman global pasti ada, dampak pasti ada. Tapi kita akan tumbuh, kita akan solid. Nah, tapi kembali lagi masyarakatnya kan. Nah, kami berharap, ya saya kan yang bisa berharap kan sesama teman seperguruan nih, teman-teman pengusaha kan itu ya. Teman-teman seperguruan, sekaum sama kita di Apindo ya kita harus merapatkan barisan, gotong royong. Gitu. Karena kita nggak bisa tuh sekarang pola-pola mau jalan sendiri nggak bisa. Kita harus bareng-bareng karena tantangan sangat luar biasa. Tantangan sangat luar biasa dan soliditas di dalam penyelenggaraan negara ini kan kita nggak tahu, tanda tanya kan. Setelah bulan Agustus tahun depan kan 6 bulan sebelum pemilu kan efektif pemerintah kan yang sekarang kan nggak boleh ngeluarin kebijakan-kebijakan yang strategis kan. Berarti kan sampai bulan Agustus nanti. Nah ini kan kalau kita nggak bersatu ya artinya memperkuat fondasi ekonomi kita kan ya nanti banyak rawanan gitu loh. Makanya itu tadi begitu kita ada harapan besar nih tentang cerita piloting di Lampung gitu karena kita lihat hasilnya kok oke ya. Lampung tuh salah satu contoh yang menarik karena kemarin kebetulan kami juga dipercaya sama Pemprov Lampung menyelenggarakan Lampung Fair. Pak Gubernurnya karena 2 tahun kan pandemi nggak ada Lampung Fair. Kita bikin luar biasa. Waktu saya datang ke sana sih katanya panitia yang datang 35.000 orang tuh. Itu targetnya acaranya kalau saya nggak salah 2 minggu ya. 2 minggu itu targetnya 700.000 yang pengunjungnya. Itu yang UKM tuh banyak yang udah habis barangnya hari pertama udah laku. Ya kan? Itu suatu contoh yang menurut saya menarik ya. Artinya nggak cuma ngomong doang nih, kita eksekusinya. Saya kemarin appreciate benar tuh teman-teman Apindo Lampung tuh, luar biasa mereka kerjanya. Sehingga digandakan untuk daerah lain Mas? Iya. Nah itu tadi contohnya kayak yang di Jogja itu juga kan udah berhasil ya di ini. Nah kita sana mas arahnya lah. Pokoknya kita gotong royong untuk gimana ekonomi kita tetap bisa berkembang, nilai tambah tadi kan. Nah, mungkin kalau di Apindo ngejagain dari regulasinya. Misalnya contohnya kayak IKM kita nih sekarang juga masih berat karena masih kerembesan barang-barang dari Tiongkok. Padahal kita udah regulasinya udah kita dorong pemerintah menurunkan plafon untuk barang kiriman tuh dari tadinya $75 jadi cuma $3. Jadi kalau barang kiriman tuh di atas $3 harus masuk jalur komersial lah gitu loh. Kalau dulu sampai $75 free. Nah, sekarang turun nanti. Tapi barang masih banyak yang barang-barang murah, kita juga heran juga. Ini juga kita selalu komunikasi dengan Dirjen Bea Cukai ini gimana sih kok masih kayak begini gitu. Kenyataannya ini kan impact-nya langsung ke industri kecil kita. Itu sebenarnya nggak masalah, asal dia fair gitu loh. Kalau dia itu di atas $3, emang dulu kan dari 75 loh mas, turun ke gol kira-kira tuh. Itu kan untuk jagain itu gitu. Ya kalau semua ngikutin itu nggak masalah, tapi kan kita nggak tahu kalau ada pintu-pintu lain ya, barang itu tetap keluar dia nggak bayar bea masuk ya itu kan udah urusannya pemerintah dong. Itu serius nggak nih ngurusin ini, karena kalau nggak impactnya kan ke yang usaha kita. Sepanjang dia bayar sesuai aturan nggak apa-apa. Ya kalau di atas $3 barang itu ya dia harus ikut bayar bea masuk dong gitu loh.